kita untuk naik peringkat menjadi hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan bertakwa sesuai dengan cita-cita luhur dan tujuan utama berpuasa di bulan Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, as-sa'imin was-sa'imat, rahimanillahu wa iyyakum. Semoga lisan kita tak pernah keluh, hati kita tak pernah lupa untuk senantiasa mengucapkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususnya di majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu kita. Dengan harapan mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan khususnya siapa yang berselawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, satu kali langsung Allah jawab 10 kali. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah, Ramadan indah dengan menghidupkan sunnah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah. Imam Al-Bazzar dalam kitabnya Al-Musnad dan Imam At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Kabir dan Ibn Syajari dalam kitab Tartibul Amali meriwayatkan dari Jabir ibn Samurah radhiyallahu taala anhu. Sa'ida an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-minbar faqal amin amin amin. Falamma nazal su'ila an dhalik faqala atani Jibril عليه السلام فقال رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له قل آمين فقلت آمين ورغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليك قل آمين فقلت آمين ورغم أنف رجل أدرك والديه أو أحدهما فلم يغفر له قل آمين فقلت آمين. Nabi SAW naik ke atas mimbarnya, dan mimbar Nabi 3 tingkatan. Faqala, lalu berkata amin 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 3 kali. Falamma nazala su'ila an dhalik. Tatkala beliau turun mimbar selesai khutbahnya, ditanyakan kepadanya tentang perihal itu. Faqala, lalu Nabi menjawab, atani Jibril alaihissalam, datang kepadaku malaikat Jibril alaihissalam. Faqala raghima anfu mri'in adraka Ramadan falam yughfar lah. Tersungkurlah orang atau seseorang yang mendapatkan bulan Ramadan tetapi tidak diampuni dosa-dosanya. Raghima anf maksudnya adalah iltasaqa birragam. Warragam dalam bahasa Arab adalah at-tin al-mubtallah bil ma', yaitu tanah yang bercampur dengan air atau lumpur, di mana di saat seseorang ketika jatuh tersungkur ke dalam lumpur, maka akan membekas pada wajahnya dan akan mengotori wajahnya. Artinya makna lainnya adalah celaka seseorang, merugi seseorang, hina seseorang. Apabila mendapatkan bulan Ramadan tetapi keluar bulan Ramadan tidak diampuni dosanya.
Qul amin, katakan amin. Faqultu amin, lalu saya katakan amin. Amin maknanya istajib ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Wa raghima anfu mri'in zukirta indahu falam yusalli alaika. Zukirta indahu falam yusalli alaika. Tersungkurlah orang yang bila namamu disebut atau engkau disebut tetapi tidak mengucapkan salawat kepadamu. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qul amin, katakan amin. Faqultu amin, lalu saya katakan amin, kabulkanlah ya Allah. Wa raghima anfu rajulin adraka walidayhi aw ahadahuma falam yughfar lah. Dan tersungkurlah atau celaka dan hinalah seseorang laki-laki yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya tetapi tidak diampuni dosanya, justru menambah dosanya. Qul amin, katakan amin. Faqultu amin. Hadis ini sanadnya hasan dan Imam Muslim meriwayatkan dengan lafaz yang lebih singkat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Demikian juga Imam At-Tirmizi dan Imam Ahmad. Raghima anfu rajulin zukirtu indahu falam yusalli alayya. Sangat hina, merugi orang yang aku disebut di sisinya tetapi tidak mengucapkan salawat kepadaku. Wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan. Dan sungguh hina seseorang yang datang masuk kepadanya bulan Ramadan thumman salakha, kemudian berakhir atau Ramadan pergi qabla ayyughfara lahu, sebelum diampuni dosa-dosanya. Wa raghima anfu rajulin adraka indahu abawahu al-kibara falam yudkhilahu al-jannah. Dan sungguh hina dan merugi orang-orang yang mendapatkan kedua orang tuanya dalam keadaan tua tetapi tidak menyebabkan dia masuk surga. Hadis surat Imam At-Tirmizi, kemudian asalnya dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tinggal beberapa hari. Malam ini malam ke-24. Dan berarti 23 hari kita sudah selesaikan. Andainya Ramadan tahun ini 30 hari, berarti tinggal 7 hari lagi. Dan kemungkinan 29 hari, berarti tinggal 6 hari lagi. Hadis ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Hadis di dalamnya terdapat berita atau doa. Kalau dia berita berarti Nabi memberitahukan atau Jibril memberitahukan bahwa berita orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan tidak diampuni dosanya sungguh sangat hina dan rugi. Dan ini na'udzubillah berbahaya. Dan lebih berbahaya lagi adalah ini adalah doa. Doa dari Jibril, doa dari Nabi SAW, yaitu didoakan kecelakaan untuk orang-orang yang masuk bulan Ramadan tetapi tidak diampuni dosa-dosanya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, pembicaraan kita masih berkaitan dengan judul atau subjudul sebelumnya, yaitu masalah taubat. Karena kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, orang bertakwa itu yang merupakan inti dari pelaksanaan puasa. Bukanlah orang yang tidak pernah berdosa. Bukan orang yang tidak pernah berdosa. Tetapi orang yang bertakwa adalah orang yang mengamalkan perintah, meninggalkan larangan, dan bila tersalah,
segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari masih ingat firman Allah ketika menyebut sifat orang yang bertakwa yang dibaginya disiapkan surga seluas langit dan bumi. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Di antara sifat mereka adalah orang-orang yang bila mereka berbuat dosa, melakukan suatu perbuatan keji, atau melakukan kezaliman terhadap diri atau orang lain, mereka ingat kepada Allah. Karena orang beriman sekecil apapun imannya pasti merasa ketika dia berbuat salah, pasti akan menyesal ketika berbuat dosa. Kecuali kalau tidak ada itu sama sekali dalam dirinya, tidak merasa berbuat dosa, maka sangat diharapkan tidak akan dapat nikmat taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, pembicaraan kita tentang taubat ini agak panjang pada sesi ini. Saya kira ini masuk yang ketiga, pertemuan yang ketiga, yaitu tentang pertama kedudukan taubat, kemuliaan taubat, bahwa dia adalah amalan orang-orang yang mulia, amalannya para nabi yang mereka adalah maksum, terjaga dari perbuatan dosa, dan mereka adalah orang-orang yang dijamin masuk surga, tetapi tetap bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita alaihi salatu wassalam tidak pernah lewat harinya kecuali banyak beristighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kurang dari 70, bahkan sampai 100 kali. Dan lebih khusus lagi, di saat-saat terakhir menyelesaikan tugas kenabian dan kerasulannya, beliau lebih dahsyat lagi mengucapkan atau istighfar dan taubat kepada Allah, khususnya setelah turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu lihat orang berbondong-bondong masuk Islam, masuk agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah memuji Rabbmu dan mintalah ampunannya, sesungguhnya Allah Maha bertaubat, Maha menerima taubat, Maha menerima taubat. Aisyah radhiyallahu anha, sejak turun ayat ini tak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali membaca Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Kemudian sudah kita sebutkan pula bahwasanya taubat itu tak mungkin terjadi kecuali dengan 3, yaitu mesti ada ilmu yang melahirkan perubahan keadaan, yang perubahan keadaan ini membawa seseorang beramal nyata, yaitu meninggalkan semua dosa yang dia bertobat daripadanya dan dosa lain, sehingga keadaannya berubah. Bukan taubat seperti sambal cabai kata orang, atau panas-panas tai ayam, bukan. Tapi dia membawa perubahan. Karena apa? Berdasarkan ilmu yang merubah keadaan, yang membuat dia siap meninggalkan keadaan buruk kepada keadaan baik. Bahkan taubat itu bagi orang-orang yang sudah baik menjadi lebih baik. Ma'asyiral muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, dan bahwasanya at-taubatun nasuh, taubat yang nasuha itu akan memperbaiki diri seseorang, memperbaiki keluarganya, memperbaiki lingkungannya, bahkan sampai memperbaiki bangsa dan negaranya. Lihatlah Nabi kita alaihi salatu wassalam, dengan taubat yang senantiasa beliau lakukan, yang merubah keadaannya dari baik kepada menjadi lebih baik, di mana beliau di masa jahiliyah sudah terpuji,
walaupun belum mendapatkan ilmu untuk merubah keadaan, tapi keadaan beliau sendiri sudah dalam keadaan baik, tak pernah sujud kepada berhala, tak pernah terlibat berbuat dosa yang dilakukan oleh orang jahiliyah dan dianggap biasa, mengundi nasib, merubah-rubah ajaran agama, kemudian tatayur, yaitu menganggap sial atau keberuntungan kepada tanda-tanda alam yang tidak berdalil kepada ilmu yang sahih dari Al-Quran dan Sunnah, atau tidak pernah melakukan perbuatan yang disebut dengan zina, walaupun istilah mereka disebut dengan nikah. Sebagian nikah itu ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i. Yaitu nikah misalnya al-ibda', seseorang yang lama menikah tidak punya anak, maka dia izinkan istrinya ditiduri oleh sahabatnya atau saudaranya, lalu mengandung dan anak itu dinisbatkan kepadanya. Ini bagi mereka sah, legal formal. Atau nikah syigar, yaitu nikah barter. Seseorang menikahkan putrinya dengan putri sahabatnya, dan sahabatnya menikahkan putrinya dengannya, dan tidak ada mahar di antara keduanya. Bagi mereka itu adalah legal formal. Tetapi Nabi SAW tidak terlibat melakukan itu satu pun, apalagi perbuatan syirik kepada Allah. Nah, setelah beliau diangkat Allah menjadi Nabi dan Rasul SAW bi abi huwa wa ummi, maka senantiasa bertaubat kepada Allah, senantiasa beristighfar kepada Allah, membawa perubahan pada masyarakatnya, sedikit demi sedikit tapi pasti, dan akhirnya dalam jangka waktu yang memecahkan rekor perubahan seluruh penggerak perubahan kebaikan. Dan Nabi adalah seorang yang berhasil membawa perubahan itu, yang salah satu amaliyah hariannya adalah banyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat di bulan Ramadan ini, berkaitan dengan hadis tadi, jangan sampai Ramadan ini lewat tetapi kita tetap dalam keadaan tidak berubah, tidak diampuni dosa-dosa kita. Mari kita lihat saking pentingnya taubat kaum muslimin, khususnya di musim-musim diterimanya taubat. Ruginya kita, segala musim kebaikan terbuka, pasar-pasar pahala terbuka, dan kesempatan berbuat dosa tertutup rapat, tapi ternyata kita tidak mendapatkan. Alangkah ruginya kita. Ya, ketika seperti yang kita sebutkan analoginya kemarin, bahwasanya bila seseorang menyerahkan kepada kita, ini ada 10 buah kunci. Salah satunya adalah kunci untuk membuka gudang simpanan emas. Kalau kau mendapatkannya, engkau akan mendapatkan emas-emas itu. Dan waktunya hanya 1 detik. Atau waktunya sangat terbatas. Orang yang cerdas kaum muslimin tak menghabiskan waktunya untuk melakukan berspekulasi, mencari dan menerka. Dia akan ambil semua kunci itu. Ambil, dan bila diambil keseluruhannya, pasti dia dapat salah satunya. Saya punya pengalaman unik ketika pameran buku di Madinah. Saya melewati di stand Kementerian Penerangan. Datang pertama kali, saya tanya, ini kitab-kitab bagus, mau dijual berapa? Kata orang itu, boleh diambil gratis. Saya bilang, berapa judul boleh diambil? Katanya 1. Akhirnya terpaksa milih 1. Ketika berganti penjaganya, saya lewat lagi. Saya tanya, berapa boleh diambil? Boleh diambil 2. Pasal saya ambil 2. Kali ketiga, saya ajak teman-teman ramai, karena kalau kita dapat untung harus ngajak orang. Kalau dapat derita, biarlah sendiri-sendiri. Dapat untung ajak orang. Saya ajak teman-teman, ayo di sana ada buku dibagikan dan bagus-bagus. Ketika sampai di situ, penjaganya ada berganti lagi. Saya tanya lagi, kalau mau dijual saya boleh, tapi katanya karena gratis. Dia bilang gratis, berapa boleh diambil?
Lalu kata penjaganya, masing-masing kitab, masing-masing judul satu naskah. Mendengar itu saya ambil plastik besar, saya ambil seluruhnya. Seluruh judul saya ambil. Teman-teman yang kurang berpengalaman, milih-milih. Akhirnya tas saya sudah penuh 2 plastik besar, mereka baru dapat 2 buku. Akhirnya datang orang tua, lah dah cukup katanya. Dah habis. Akhirnya ketika pulang mereka bilang, Ustaz memang pintar. Iya memang begitu. Kalau dibuka jangan dipilih-pilih. Bawa aja dulu. Nanti kalau antum tak butuh, boleh dihadiahkan. Atau boleh dibalikkan. Atau boleh dijual. Karena hak kita. Kecuali ditulis itu tidak boleh diperjualbelikan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Ramadan ini seorang yang jeli, seorang yang bersemangat, dia ambil seluruh kuncinya ini. Soal mana kunci emas, mana kunci buah-buahan, mana kunci sayuran, tidak penting. Diambil semuanya. Insya Allah dia pasti dapat emasnya. Demikian juga dengan malam-malam terakhir bulan Lailatul Qadar, malam-malam terakhir bulan Ramadan ini. Kembali ke taubat. Jadi pintu taubat dibuka setiap malamnya. Dan Allah membebaskan hamba-hambanya setiap malam di bulan Ramadan. Bukan hanya di malam terakhir. Seperti yang masyhur bahwa 10 malam pertama malam-malam rahmat, 10 malam terakhir malam-malam al-ghufran, ampunan, dan malam-malam 10 malam ketiga adalah malam pembebasan dari api neraka. Dari sisi makna enak didengar, tetapi hadisnya tidak sahih, bahkan hadis mungkar atau palsu dari Nabi SAW. Bukan dari Nabi SAW. Tapi setiap malam, walillahi min ibadihi utaqa wa dhalika fi kulli laylah. Bahwa Allah memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan dari api neraka, dan itu setiap malam. Nah, cukuplah Nabi kita sebagai contoh terbaik kita. Di saat masuk bulan 10 malam terakhir, beliau hampir tidak tidur. Bahkan ahya laylah, menghidupkan malamnya. Wa aiqadha ahlah, dan membangunkan keluarganya. Wa shadda mi'zarah, dan mengencangkan ikat pinggangnya. Sebab apa? Ibarat ini adalah putaran pinar. Kita harus habis-habisan untuk menjadi juara. Harus habis-habisan untuk mendapat predikat terbaik. Apalagi kalau seandainya ini adalah Ramadan terakhir. Setelah itu mungkin kita gantung nyawa, gantung sorban. Sudah meninggal dunia. Sudah berada di alam barzakh. Tidak ada lagi yang bisa kita kerjakan kecuali amalan-amalan yang diizinkan untuk dikirimkan kepada kita pahalanya. Seperti doa anak yang saleh, atau ilmu yang bermanfaat yang kita sebarkan, atau sedekah jariyah yang telah kita bangunkan dan kita tinggalkan, atau mushaf yang kita cetak dan kita bagi-bagikan dan wakafkan, atau sumber air minum yang kita sedekahkan dan kita gratiskan, atau kurma yang kita tanam yang kita sedekahkan kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, atau jihad fisabilillah, atau sunnah hasanah yang telah kita tinggalkan. Mudah-mudahan itu yang akan berkesinambungan pahalanya untuk kita. Ma'asyiral muslimin. Saking pentingnya taubat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dalam Al-Qur'an lebih kurang 80 tempat. Dalam berbagai variasi dan gaya bahasa. Di antara adalah bahwa taubat itu kaum muslimin adalah kebutuhan pokok setiap insan. Tidak satu pun orang kecuali membutuhkannya. Hatta para nabi dan rasul. Nabi Adam alaihissalam telah mencontohkan ini. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Innahu huwa tawwabur rahim. Adam akhirnya mendapatkan ampunan dari Allah, dan walaupun hukumannya sudah diputuskan, kalian turun dulu. Karena apa? Sudah diperingatkan. Dan sudah diingatkan siapa yang akan menipu kalian. Subhanallah. Kita memang senang ditipu, tuan-tuan. Sudah sering tertipu, masih terus tertipu. Sudah jelas ada yang berdusta berkali-kali, tapi masih banyak yang percaya.
Subhanallah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Padahal sebagian hewan saja kalau ditipu tidak mau tertipu dua kali. Kalau kita sering kehilangan tongkat berkali-kali, terperosok di lubang yang sama berkali-kali. Makanya manusia itu kalau manusia itu punya hati yang tidak berpikir, punya telinga yang tak mau mendengar, punya mata yang tak mau melihat kebenaran, bukan tidak melihat yang nampak, bukan tidak melihat kebenaran, mereka lebih hina daripada al-an'am. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Tetapi di saat mereka menggunakannya, mendengar kebaikan, mengikuti kebenaran dan memikirkan yang hak dan mengambilnya, tidak mau ditipu berkali-kali, maka mereka adalah lebih tinggi menurut sebagian ulama daripada malaikat. Ma'asyiral muslimin, manusia tak pernah bisa meninggalkan taubat, apalagi kita diberikan nafsu yang bisa membuat kita terjerumus. Yang kedua, bahwasanya taubat itu diperlukan secara kolektif, apalagi bila musibah itu datang secara jemaah. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada fitnah, azab yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Maka pada kesempatan ini kaum muslimin, di saat pandemik ini sangat dibutuhkan kita secara jamaah bersama-sama. Bersama-sama semua kita harus bertaubat. Pak Presiden harus bertaubat, Pak Menteri harus bertaubat, rakyat harus bertaubat, ustadz harus bertaubat, ulama mesti bertaubat. Dari apa? Dari segala dosa, baik kita sebutkan, ingat atau tidak, yang penting kita mesti bertobat kepadanya. Taubatan nasuha. Sebab Allah mengkhitab, memakai bahasa jamaah di sini. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semuanya, wahai orang-orang beriman, agar kalian berhasil. Dan musibah ini tidak ada jalannya kecuali kita tadarru' kepada Allah, bertaubat kepadanya dengan sebenar-benarnya. Tapi subhanallah sampai hari ini, sesuai dengan kaji kita kemarin, bahwa taubat tanpa ilmu tidak ada artinya. Orang menganggap dosa sudah bukan dosa lagi. Sampai hari ini masih kita dengar berapa banyak masjid-masjid masih memutar lagu khususnya di sepertiga malam terakhir. Musalla masih mutar lagu, seolah-olah Nabi adalah seorang aktor penyanyi yang selalu memanjatkan doanya dengan nyanyi-nyanyian di rumah Allah SWT. Ya kaum muslimin, tidakkah kita bertakwa, takut kepada Allah SWT? Jangankan memutar musik dan lagu, masa seperti ini masa orang harus khidmat, berdoa, khusyuk, bermunajat kepada Allah. Lalu kalian sibukkan dengan memutar lagu-lagu yang orang yang lagu tersebut belum tentu masuk surga. Kenapa kita tinggalkan yang lebih baik? Yaitu sunnah Nabi SAW. Bangunkan manusia dengan yang menjauhkan mereka dari syaitan, yaitu azan yang dikumandangkan, karena syaitan takut mendengar azan. Justru kita bangunkan mereka dengan melakukan sesuatu yang disenangi oleh syaitan, bahwasanya musik itu adalah seluring syaitan. Bertakwalah kepada Allah kaum muslimin. Anggaplah masalah musik ini adalah khilafiyah, tapi ketahuilah bahwa di masjid tidak ada khilafnya. Masjid bukan tempat bermusik, tetapi memang sudah merupakan sesuatu yang disebutkan oleh Nabi sebagai mukjizatnya. Di akhir zaman ada sebagian kaum dari umatku menghalalkan musik. Tetapi jangan kita termasuk yang seperti itu hendaknya. Walaupun itu menjadi tanda bukti kebenaran janji Nabi, akan ada sebagian umatku menghalalkan musik. Sebagaimana orang-orang dulu Yahudi dan Nasrani menghalalkan yang diharamkan Allah, sebagian ulama'nya yang menghalalkan yang mengharamkan. Maka di umat ini pun akan terjadi bahwa ada sebagian ulama' yang menghalalkannya. Ini mukjizat. Memang tidak bisa kita sangkal, tidak bisa kita ingkari, akan terjadi. Tapi jangan sampai terjadi pada diri kita. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Maka marilah kita bertaubat secara bersama-sama.
bersama-sama kita bertaubat. Karena tidak satu pun kita kecuali punya maksiat dan dosa. Dan tidak perlu disampaikan ke publik bahwa saya berdosa ini dan itu. Cukup antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena rugi kalau seandainya masih ada dosa-dosa besar yang kita tidak bertaubat kepada Allah, lalu keluar Ramadan, kita ditinggalkannya dalam keadaan tidak berubah sedikit pun. Salat tidak diperhatikan, puasa pun juga tidak ada artinya. Ghibah masih merajai majlis kita. Hasad masih menghantui, masih mengikat hati kita dan menyempitkan hati kita. Dendam kesumat yang tak pernah habis masih mempersempit jiwa kita. Di mana belajar Ramadan ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah? Lalu kita memohon kepada Allah, ya Allah innaka afun Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pengampun, maha pemaaf, dan suka sifat pemaaf. Maafkan aku, padahal kita tak pernah mau memaafkan orang. Lalu kita minta ampun kepada Allah. Allah maha pengampun dan suka orang yang mengampuni dosa. Lalu kita tak pernah mengampuni dosa orang. Kemudian kita minta kemudahan dari Allah SWT, lalu kita tak pernah memudahkan urusan orang. Sehingga ada yang berprinsip kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Allah mencontohkan kepada kita dosa sebesar apapun sampai syirik. Bila orang minta maaf dan bertaubat, Allah ampuni. Masa kita dosa sedikit kata yang silap, kita tidak bisa memaafkan? A'udzubillah. Di mana hati kita kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah? Oleh itu, bertaubatlah kepada Allah semuanya. Karena ketika Nabi Musa alaihissalam di masa musim paceklik, yaitu dilanda musim kemarau yang berkepanjangan, Allah perintahkan seluruh unsur masyarakatnya untuk keluar ke tanah lapang. Keluar ke tanah lapang, lalu memohon kepada Allah ampunan, istighfar, bertaubat kepada Allah SWT. Sampai ketika Nabi Musa berdoa, setelah istisqa berdoa tidak dikabulkan. Lalu Musa heran, dia sudah merasa mengikuti perintah Allah. 70.000 orang salat dalam satu majlis, dalam satu jemaah. Subhanallah, berdoa, bertadarru', menangis, memohon kepada Allah. Dipimpin oleh Nabi ulul azmi minar rusul, tak turun hujan. Lalu Nabi Musa menanyakan kepada Rabbnya, ya Allah, kami sudah lakukan yang engkau perintahkan. Apa jawaban Nabi Allah SWT kepada Nabi Musa? Inna fikum rajulan qad asani 40 sana. Di antara kalian ada seorang laki-laki, coba satu orang laki-laki yang maksiat kepadaku 40 tahun lamanya. Suruh dia keluar dari barisan kalian. Karena selama dia masih berada dalam barisan kalian, aku tak turunkan hujan. Allahu Akbar. Dosa satu orang mengakibatkan 70.000 orang terkendala. Auzubillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Akhirnya Nabi Musa mengumumkan. Tak pakai mikrofon tapi sampai. Jadi mikrofon ini bukan sesuatu yang bid'ah yang baru. Sudah ada dari dulu. Alatnya saja yang baru kita temukan. Gelombang elektro itu sudah ada, sudah diciptakan Allah SWT. Nabi Musa menyerukan, dia bilang sama Allah, tidak sampai suara saya yang sampaikan, kata Allah SWT. Lalu orang ini, tentu saja kalau dia keluar dari barisan, terbuka rahasianya. Dan kalau dia tak keluar, orang-orang semuanya celaka. Akhirnya, disitulah Allah memperlihatkan kasih sayangnya, kaum muslimin. Allah menguji hambanya, lalu dia bukakan pintu taubatnya. Akhirnya dia menangis sambil menyembunyikan kepalanya di antara dua lututnya supaya tak diketahui oleh orang lain. Menangis tertahan, tetapi hati yang tak tertahan menanggung panasnya dosa. Dan Allah tahu hatinya benar-benar taubat, maka Allah terima dan Allah turunkan hujan tanpa berdoa lagi. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Melihat itu Nabi Musa heran. Nabi Musa heran, ya Allah, belum ada yang keluar dari barisan kami, tapi engkau telah turunkan hujan. Allah firmankan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa,
Wahai Musa, orang yang tadi karenanya aku halangi kalian dapat hujan, sekarang aku berikan karena dia. Artinya karena taubatnya kepada aku. Subhanallah, satu orang bertaubat menghasilkan nikmat bagi masyarakat semuanya. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral muslimat. Musa penasaran, ya Allah dullani alaih, tunjukkan siapa orangnya. Allah berkata, ya Musa satartu alaihi wa huwa asin. Kaifa afadahtuhu wa huwa qattab. Ya Musa, aku tutupi dosanya 40 tahun dalam keadaan maksiat kepadaku. Mana mungkin aku bukakan rahasianya dan membuat dia malu di halayak umum, sedangkan dia sudah bertaubat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ternyata taubat tak perlu dikonferensi perskan. Tak perlu diumumkan. Karena Allah SWT Maha tahu isi hati kita. Tapi jangan lupa, harus ada ilmu yang merubah keadaan, yang teraplikasi dalam pekerjaan. Bukan hanya sekedar teoritis. Berapa banyak kita berteori tapi tidak sesuai dengan fakta. Banyak hari ini kita mengatakan, banyak di antara kita mengatakan mengikuti as-salafus salih, tapi faktanya tidak. Banyak kita mengatakan mengikuti as-sunnah, ahlus sunnah, tetapi faktanya melaksanakan sunnah atau tidak. Mencintai Nabi dan para sahabatnya, faktanya kita mengangkangi ajaran Nabi dan para sahabatnya. Marilah kita bertobat secara bersama-sama semuanya, karena kita tidak tahu bahwa dosa-dosa kita sangat banyak kepada Allah SWT. Mudah-mudahan, karena waktu yang membatasi, masih banyak poin yang harus disampaikan, ada lebih kurang 20 lebih. Baru 2 yang kita sampaikan, waktu sudah habis. Apakah kita sambutkan besok atau ya kita alihkan dengan tema yang lain? Mudah-mudahan intinya adalah bahwa taubat itu kebutuhan dasar kita, dan bahwanya taubat itu merubah keadaan bangsa kita, merubah masyarakat kita, bahkan merubah keturunan kita. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, dan ingat Allah sangat gembira dengan taubatnya hamba, dan Allah sangat suka kita bertobat kepadanya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menggugah hati kita, menyemangati kita, dan jangan sampai ada yang berputus asa dari rahmat Allah. Karena pintu taubat itu hari-hari ini khususnya sangat terbuka, dan sepanjang hari, sepanjang tahun tetap terbuka. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Saya serahkan kembali kepada saudaraku Ray Imran untuk melanjutkan sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba terima untuk antum yang ingin bertanya seputar materi kita hari ini di 081273335531 melalui telepon langsung ataupun pesan singkat di WhatsApp. Sambil menunggu telepon yang masuk, kita coba bacakan pesan singkat di WhatsApp yang sudah masuk untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya mengenai hadis yang dibacakan tadi atau disampaikan tadi, itu lain fakta di lapangan yang beredar, Ustaz, tentang Rasulullah SAW yang mengaminkan doa malaikat Jibril. Ini menjadi landasan utama bagi dai-dai kondang khususnya yang memviralkan hadis bahwa adanya bermaaf-maafan di Idul Fitri nanti. Itu hadis yang 3 itu aminnya berbeda dengan yang Ustaz sampaikan. Ini seperti apa penjelasannya, Ustaz? Baik, saya tak paham maksudnya apa. Hadis yang 3 yang disampaikan, yang diaminkan oleh Rasulullah itu yaitu hadis untuk bermaaf-maafan di bulan di Idul Fitri. Bermaaf-maafan. Nah, dari mana dapatnya? Dari dai-dai kondang katanya, Ustaz. Ya, mohon maaf saya tidak tahu maksudnya. Ya. Jadi kalau dalam hadis dikatakan bahwa Nabi mengatakan raghiba anfu rajul amri'in adrakahu Ramadan fala yughfar lahu. Faqal amin, faqultu amin. Yang kedua, raghiba anfu amri'in zukirta indahu falam yusalli 'alaika faqul amin, faqultu amin.
warima anfu rajulin adraka abawayhi aw ahadahuma falam yughfar lahu. Semoga hina dan merugi orang-orang yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya di saat tua, tetapi itu tidak menyebabkan dia diampuni dosa-dosanya. Dalam lafaz Imam Muslim atau lafaz Imam Tirmizi tadi dikatakan bahwasanya falam yudkhilahul jannah, orang yang mendapatkan kedua orang tuanya dalam keadaan tua lalu keduanya tidak memasukkan dia ke dalam surga. Nah, di mana hadis ini menjadi dalil untuk saling memaafkan di hari raya, saya belum memahaminya, wallahu musta'an. Apa Ustaz, ini dijelaskan hadis yang 3 diaminkan oleh Rasulullah SAW itu dikatakan tidak akan diterima puasanya. Yang pertama, jika istri tidak meminta maaf kepada suami. Kemudian yang kedua, jika tetangga tidak memaafkan tetangganya. Dan yang ketiga, jika tidak meminta maaf kepada orang tuanya. Baik, mungkin ini akan ada masuk dalam hadis-hadis yang lemah dalam bulan Ramadan, insyaAllah akan kita khususkan dalam satu majlis insyaAllah ta'ala. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz, ini agak sedikit panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana ini seorang santri di wilayah Kampar, namun keinginan awal untuk masuk ke sana agar bisa untuk berbahasa Arab. Namun Ana sangat kecewa karena sampai saat ini belum mampu untuk mewujudkan keinginan tersebut. Sudah beberapa kali disampaikan keinginan Ana ini kepada orang tua untuk pindah ke pondok yang memang full berbahasa Arab, namun karena keadaan ekonomi yang belum memadai. Nah, Ana ingin minta nasihat Ustadz agar Ana lebih semangat untuk menuntut ilmu di tempat pondok yang sekarang. Bagaimana Ana bisa melawan godaan-godaan dari luar agar tidak dibawa ke dalam pondok karena sistemnya tidak sama seperti yang full berbahasa Arab. Jazakallahu khairan. Baik, barakallahu fiik. Sebenarnya belajar di pondok itu indah. Nah, sulit tetapi masya Allah asyik. Makanan mungkin kurang tetapi kita sehat. Ya, mungkin kurang bersih tetapi masya Allah bergizi. Mungkin karena keberkahannya, wallahu musta'an. Kalau memang orang tua antum belum mengizinkan untuk pindah ke pondok yang full berbahasa Arab, sedangkan di pondok antum tidak full berbahasa Arab, mudah-mudahan nanti dengan ketaatan antum kepada orang tua, mengikuti arahannya, Allah ganti suatu hari dengan yang lebih baik. Sebab saya dulu juga di pondok yang juga tidak full bahasa Arab secara aktif, walaupun secara teoritis. Kalau ilmu qawaid, alhamdulillah di pondok kami, masya Allah, sampai dibanggakan insya Allah. Artinya tidak kurang sampai dunia internasional pun lumayan gitu, asal kita menguasai ilmunya. Tapi tidak bisa berbahasa Arab. Kalau pandainya menyalahkan orang Arab. Nah, kalau orang Arab bicara bahasa Arab bisa kita salahkan. Tapi disuruh bercakap tidak pandai, lebih banyak salahnya. Karena apa? Kita belajar memang ilmu qawaid, nahwu sharaf, balaghah dan sebagainya, tetapi tidak aktif bahasanya. Tapi dengan izin Allah SWT, akhirnya Allah bukakan kesempatan untuk belajar langsung dan praktik bahasa Arab kepada orang-orang yang memang native speaker, orang-orang Arab sendiri. Sampai-sampai lidah kita bisa meniru orang Arab itu sendiri. Karena tidak semua orang diberikan nikmat ini yang bisa meniru Arabnya orang Arab. Ya, banyak di antara kita, masya Allah, belum bisa meninggalkan logat kampungnya. Kalau orang Ocu, bahasa Arabnya seperti orang Ocu juga. Orang Minang, bahasa Arab seperti orang Minang. Orang Jawa seperti Medok. Jawanya masih ada di dalam bahasa Arabnya juga. Dan seterusnya. Tetapi, alhamdulillah siapa yang bersungguh-sungguh. Karena bahasa itu kan sifatnya taklid. Yaitu mengikuti. Ditalqin. Harus didiktekan dan diikuti. Rajin untuk menyimak orang. Khususnya orang-orang yang fasih. Dan jangan sekali-kali mendengarkan bahasa orang Arab pasaran. Yang ketiga, harus selalu berbahasa Arab dengan siapapun.
Ya, sampai dengan orang kita sama sekali harus bahasa Arab. Insya Allah ini akan menguatkan. Nah, adapun bagaimana cara usaha saya untuk jangan terpengaruh keluar dari pondok, pengaruh-pengaruh luar jangan sampai masuk dan sebagainya. Pertama, memang pondok harus steril dari pengaruh luar. Dulu buya kami jazahumullah khairan, para ustaz, para buya kami dulu ya sangat steril, sangat resist terhadap pengaruh luar, walaupun kami tidak dipagar. Pondoknya tak dipagar, tak ditembok. Tapi aturan yang diterapkan, Masya Allah, ada aturan dakhiliyah, ada kharijiyahnya. Sampai aturan pakai peci ke pasar, pulang kampung harus pakai peci dan sebagainya. Saya paham jadinya, kenapa peci itu diwajibkan bagi santri. Keluar, pergi ke pasar dan sebagainya. Ternyata peci ini banyak gunanya. Ya, yang sudah tua begini pun kadang masih berguna. Ya, ketika kita berada di pasar, melihat kita pakai peci, ya orang menghargai bahwa ini adalah ustaz. Menghargai ustaz. Kalau tidak digodain orang kadang. Makanya anak muda yang kadang-kadang sedang puber, takut dia pakai peci dan tidak bisa digoda atau tidak bisa menggoda. Nah, maka antum patuhi aturan itu. Tampillah seperti tampilannya santri. Kalau perlu pakai sarung. Kalau di Jawa Timur saya lihat tuh sampai ke bandara pun anak-anak santri pakai sarung dia. Nah, tapi jangan walaupun pakai sarung, pakai peci, tapi tetap juga berkhalwat. Ini enggak. Seperti banyak pula, Masya Allah, yang tren pakai jilbab panjang, tapi kadang masih pacaran, na'udzubillah. Nah, ini juga terbalik. Jadi harus resist, harus imun dari pengaruh luar. Sehingga batasi pergaulan kita dengan dunia luar, kecuali yang memang kita ketahui mensalihkan kita, seperti menghadiri majelis-majelis ilmu, yang majelis-majelis yang merubah keadaan kita dari yang baik menjadi lebih baik, dari yang awalnya taat menjadi lebih taat, atau yang dari awalnya suka berontak hati kita terhadap syariat ini menjadi lebih teduh dan nyaman ketika mendengarkan firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambil terus berdoa dan bertawakal kepada Allah, semoga suatu saat Allah berikan kesempatan itu. Insya Allah. Siapkan ikut mendoakan antum, mudah-mudahan Allah kuatkan dan semoga Allah mudahkan. Dan kalau saya punya kebijakan atau saya seorang pemangku kebijakan, mungkin akan saya bantu. Ya, mungkin akan saya bantu. Mudah-mudahan Allah memudahkan semua urusan kita. Khususnya di bulan Ramadan ini, berdoalah dan minta ridha orang tua. Saya ini yang alhamdulillah saya dapatkan semasa orang tua saya masih hidup, karena ayah meninggal sejak saya masih kecil, umur 5,5 tahun atau 6 tahun, tinggal ibu. Ada rekomendasi khusus yang saya dapat dari sang ibunda rahimahullah ta'ala, untuk menuntut ilmu, nak, kamu pergi kemana saja pun sudah saya izinkan. Andainya ibu meninggal, kamu tidak ada di rumah, tak ada di kampung, maka ibu sudah izinkan. Ini luar biasa izin seperti ini. Pergilah kemanapun, asal untuk menuntut ilmu. Semoga Allah memberikan pahala yang sebesar-besarnya kepada beliau dan melimpahkan rahmat yang seluas-luasnya dan mengampuni segala dosa-dosanya dan dosa-dosa semua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Jazakallah khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan hasil ini bisa dipahami oleh antum yang bertanya dan yang sedang menempuh pendidikan di pondok pesantren tersebut. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah beberapa kali berbuat maksiat dan juga dosa. Kemudian saya bertobat, tetapi di lain sisi mengingat pergaulan, saya kembali ke dosa yang sudah dibuat itu lagi, dan saya bertobat lagi. Kemudian ini terulang beberapa kali sampai akhirnya saya merasa jenuh dan merasa bosan. Apakah taubat saya akan diterima Allah Subhanahu wa taala? Dan suatu ketika saya mendengar kajian atau ceramah yang mengingatkan usia 40. Apa maksudnya ini, Ustaz? Apakah taubat harus di usia 40? Nah, jazakallah khairan, Ustaz, untuk penjelasannya. Baik, terima kasih. Yang pertama, ya, saya kembalikan kepada yang kemarin, bahwa taubat itu mesti dengan ilmu. Ilmu yang melahirkan perubahan keadaan. Kalau memang antum berilmu dan tahu bahwa akan kembali karena pergaulan, berarti pergaulan ini antum tahu sendiri.
Nah, itu harus punya ilmu gimana caranya supaya pergaulan seperti ini ditinggalkan. Karena taubat itu lebih mahal daripada 1 juta orang teman. Andainya teman di FB yang masalah, hapus, diblokir, di unfriend dan sebagainya. Walaupun saya tidak pandai melakukannya, karena sudah terlanjur berteman, tidak tahu cara menghapusnya. Nah, kemudian kalau seandainya lingkungan dan lokasi, ya kalau memang lingkungannya tak baik, pindah ke tempat yang lain. Seperti cerita orang yang taubat yang telah membunuh 100 orang tadi, pindah. Kalau dia pekerjaan yang membuat antum selalu berbuat dosa tersebut, tinggalkan pekerjaan itu. Allah ganti yang lebih baik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah berjanji, Allah ganti dengan yang lebih baik. Lihat para sahabat, tetapi tetap saja sesuai dengan iman kita kepada Allah. Kalau contoh sudah terlalu banyak. Abdurrahman bin Auf diambil hartanya di Makkah, tidak boleh bawa satu pun, datang ke Madinah menjadi seseorang yang tak punya harta sama sekali, nol. Modal pertama dagangnya adalah dengan berutang. Dia minta berutang sama orang lalu jualan. Alhamdulillah, beruntung akhirnya menjadi seorang konglomerat besar yang jumlah kekayaannya kalau saya tak salah hitung tidak kurang dari 200 triliun rupiah kalau dikonversikan dengan meninggal dunia. Satu hari orang memotong-motong emasnya untuk dibagi ke ahli waris tak selesai. Sebab padahal wasiatnya tidak kurang dari 1.000 ekor sapi, 3.000 ekor kambing untuk diwakafkan setelah dia meninggal. Itu pun masih banyak hartanya. Allah ganti dengan yang lebih baik. Seperti Khabbab bin al-Arat yang juga dirampas hartanya sampai di Madinah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rabihal bai'u ya Aba Yahya." Beruntung kamu telah menjual semua itu fisabilillah. Allah akan ganti. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang patut kepada yang bertanya, mudah-mudahan Allah SWT memberikan antum taubat. Dan kedua adalah berdoa kepada Allah, minta diberikan, diterima taubatnya itu, karena bisa saja kita belum serius meminta kepadanya sehingga tidak diberikan. Maka minta kepadanya. Adapun taubat tunggu umur 40 itu bukan. Ini adalah sesuatu yang keliru orang-orang tua kita dulu. Banyak yang tak mau naik haji kecuali setelah umur 40. Alasannya tidak sanggup membawa peci haji. Ya. Subhanallah, peci haji itu sanggup dibawa oleh anak kecil, sebagaimana sanggup dibawa oleh orang tua dan tanda berat. Sanggup dibawa oleh orang kaya raya, sanggup dikenakan oleh pejabat yang sangat berkuasa. Peci haji sebenarnya bukan peci haji, peci Arab ini. Orang Belanda dulu menyebutnya dengan haji supaya menjadi target pemeriksaan Belanda, bahwa orang-orang ini sudah berinteraksi dengan orang-orang di Arab Saudi. Atau digelar dulu dengan kadrun oleh PKI, kadal gurun, yang sekarang sudah mulai terbit lagi. Mudah-mudahan umat Islam paham bahwa ini adalah sinyal-sinyal kebangkitan organisasi terlarang tersebut. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Oleh sebab itu, antum mesti berilmu yang merubah keadaan dan harus dibuktikan dengan amal nyata kita. Adapun tentang umur 40, artinya kalau sudah berumur 40 kita sudah matang. Ternyata setelah matang masih yang belum manis rasanya, masih pahit, masih mengkal. Berarti masak tak jadi. Kalau bahasa kampung saya melawan namanya itu. Maka antum kalau sampai umur 40 belum juga serius bertobat, maka perlu ekstra hati-hati kaum muslimin dan muslimat. Dan anjuran taubat itu memang terdapat pada waktu hari ayat itu. Dalam Al-Ahqaf ayat 15, Allah SWT berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin." Kami telah perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang tuanya. Apa sebab? Ibunya mengandungnya dalam keadaan berat, melahirkannya dalam keadaan lebih berat.
kemudian hamil dan menyusuinya 30 bulan lamanya. 30 bulan lamanya sampai ketika dia sudah sampai umur balik dan sampai umur 40 tahun, lalu dia berdoa, ya Rabbi, ya Allah, berikan dorongan kepadaku untuk bersyukur kepada nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku beramal saleh yang Engkau ridai, dan salehkanlah pula pada keturunanku. Inni tubtu ilaika, sesungguhnya aku taubat kepadamu, wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslimin. Kaum muslimin, hadis ini sebenarnya mau kita bahas, ayat ini mau kita bahas di antara ma'alimit taubah, bahwa di antara bagaimana cara Allah mengundang kita untuk bertobat, salah satunya dijanjikan atau akan berpengaruh kepada kesalehan anak kita. Bahwa kesalehan orang tua dengan taubatnya dari dosa akan berpengaruh kepada salehnya keluarga dan keturunan setelahnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, doa kesalehan bagi diri dan bagi orang tua, bagi keluarga itu adalah doa untuk mensalehkan kita dan keluarga kita. Dan ini disebutkan 40, disebutkan oleh para ulama, artinya umur 40 itu adalah umur kematangan. Dalam periodisasi umur disebut dengan al-kahala, yaitu umur dewasa. Umur dewasa yang insya Allah sampai umur 60, dan setelah itu adalah lanjut usia dengan izin Allah. Nah, setelah 40 yang sudah masa menurun, karena pertengahan pertama dari umur sudah selesai. Umur umat ini kan 70 sampai 60. Nah, kalau seandainya antum dapat 70, 35 sudah selesai, masuk yang ke 35 berikutnya, ini sudah menurun. Maka belum juga sadar bahwa kita sudah hampir sampai ke finish, maka ini sangat berbahaya. Tapi bukan maknanya menunggu dulu sampai umur 40. Kenapa? Karena tidak jarang di antara kita yang tidak sampai 40 tahun. Kadang 40 minggu, 40 hari, 40 jam, 40 menit, 40 detik. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Maka beruntunglah orang yang dalam keadaan husnul khatimah, yaitu senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berulangnya taubat antum jangan membuat antum jenuh. Teruskan bertobat sampai benar-benar meresap dalam hati kita. Karena Allah sebagaimana Dia biarkan atau bolehkan atau biarkan Dia tahu bahwa kita berdosa, tapi Dia siap menerima kita kapanpun dan dalam kondisi apapun agar benar-benar kembali kepadanya. Wallahu taala alam. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh antum yang bertanya. Seperti memang waktu yang membatasi, insyaallah kita akan bertemu lagi di kajian berikutnya insyaallah besok dengan waktu dan jam yang sama. Jazakallahu khairan untuk antum yang sudah bertanya di 081273 335531 dan apa untuk semua sahabat yang kita bicara. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.